Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini kita akan belajar materi tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Ini adalah contoh dari sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab sujud syukur, yang pertama adalah memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa keberhasilan, kemenangan, penghargaan, hadiah dan sebagainya. Yang kedua, terhindar dari mara bahaya. Ini adalah sebab-sebab melakukan sujud syukur. Adapun tata caranya, yang pertama adalah menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk melakukan sujud syukur. Yang ketiga, sujud dengan tumaninah sambil membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang keempat, duduk kembali dengan tumaninah, dan yang terakhir adalah mengucapkan salam. Ini adalah tata cara melakukan sujud syukur. Hikmah dalam melakukan sujud syukur yang pertama adalah manusia tidak boleh sombong dan angkuh karena segala keberhasilan datangnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Yang keempat, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat dari siksanya. Ini adalah hikmah melakukan sujud syukur. Sekarang yang kita bahas adalah tentang materi sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud karena lupa atau ragu dalam melaksanakan ibadah sholat. Hukumnya adalah sunnah. Adapun sebab melakukan sujud sahwi, yang pertama adalah lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti rukuk dan sujud. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut atau bagi yang biasa membaca kunut. Yang keempat, lupa mengerjakan tasyahud awal. Dan yang kelima adalah kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Adapun tata cara melakukan sujud sahwi, yang pertama, sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan membaca Subhana ma la yanamu wa la yashu sebanyak 3 kali. Yang kedua, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Dan yang ketiga, duduk sebentar lalu dilanjutkan sujud yang kedua. Yang keempat, duduk kembali. Yang kelima, mengucapkan salam. Ini adalah tata cara melakukan sujud sahwi. Hikmah melakukan sujud sahwi, yang pertama, manusia tidak boleh sombong dan angkuh karena setiap manusia pastilah mempunyai kesalahan. Yang kedua, memahami bahwa setiap manusia pasti pernah berbuat salah, maka kita harus membiasakan minta maaf dan memberi maaf. Yang ketiga, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat dari siksanya. Ini adalah hikmah melakukan sujud sahwi. Selanjutnya, sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud ketika bertemu, membaca, mendengar ayat-ayat sajadah. Hukumnya sunnah. Syarat sah sujud tilawah, yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Adapun rukun sujud tilawah, yang pertama adalah niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, sujud 1 kali dengan takbir. Yang keempat, duduk setelah sujud tanpa harus tasyahud akhir. Dan yang kelima adalah mengucapkan salam. Adapun tata cara sujud tilawah, yang pertama adalah menghadap kiblat. Yang kedua, berniat sujud tilawah. Yang ketiga, takbiratul ihram.
Yang keempat, sujud 1 kali sambil membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang kelima, duduk sejenak. Dan yang keenam adalah mengucapkan salam. Ini adalah syarat sah sujud tilawah, rukun sujud tilawah, dan tata cara sujud tilawah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun hikmah dalam melakukan sujud tilawah, yang pertama adalah lebih menghayati bacaan dan makna Al-Qur'an. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Ini adalah hikmah melaksanakan atau melakukan sujud tilawah. Baik anak-anak, demikian pembahasan kita hari ini tentang materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.